Emang 10.000 bisa dapat bergizi? Kasihan dong anak-anaknya nanti. Nggak bisa maju dong pemikirannya. Iya, paling tempe nasi doang. tahu tempe ya. Terus lauknya mana? Susunya mana? Duh, kasihan dong, nggak 4 sehat 5 sempurna dong kalau gitu. Kawan, inilah sebelum kita bahas lebih lanjut terkait program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Gibran yang katanya anggarannya dipangkas lagi jadi Rp10.000, saya ingin memperlihatkan sesuatu kepada Anda. Sekedar mengingatkan, penampakan foto makanan di bawah ini merupakan menu makanan yang disajikan bagi atlet yang berlaga pada PON di Aceh dan Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Coba diamati lebih dekat isinya apa aja. Ada nasi, lalu ada tempe orek, ada telur mata sapi, dan sedikit sayur. Dan ini dikemas menggunakan kemasan styrofoam serta sendok plastik. Tapi kalian tahu nggak kawan, inilah menu makanan dengan penampakan seperti itu anggarannya berapa? Ya, anggarannya Rp50.900 per porsinya loh. Kaget nggak? Nah, sekarang coba bayangkan bagaimana penampakan menu makanan bergizi gratis dengan anggaran Rp10.000 yang akan diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil. Ayo coba, sudah kebayang belum? Kira-kira isian menunya apa aja coba? Ya, mau bagaimana? Memang agak sulit ya membayangkan anggaran 10.000 bisa dikategorikan makanan bergizi gratis dan sehat. Yang anggarannya hampir mencapai Rp51.000 per porsinya aja, isi menunya tampak ala kadarnya. Apalagi 10.000. Tapi yang bikin rakyat makin sakit hati adalah di saat bersamaan 7 kementerian koordinator di Kabinet Merah Putih minta anggaran operasional kementeriannya ditambah. Jumlahnya nggak main-main kawan, inilah. Tiap lembaga minta nambah anggaran hingga ratusan miliar. Bahkan ada yang minta sampai 3 triliun rupiah. Wow, buat rakyat nggak ada anggarannya. Giliran buat pejabatnya malah dihambur-hamburin. Meski telah dikeruk dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, anggaran untuk program yang katanya prioritas ini ternyata belum cukup sehingga pemerintah harus putar otak. Hasilnya, pemerintah Cina sepakat untuk mendanai program makan bergizi gratis. Kesepakatan ini merupakan bagian dari 7 kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,07 triliun dolar Amerika Serikat yang setara dengan 157,64 triliun rupiah. Kesepakatan pendanaan untuk program Food Supplementation and School Feeding Program in Indonesia dibacakan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sejak kontestasi Pilpres 2024 terus alami perubahan. Mulai dari nama program hingga anggaran per porsinya. Dari yang tadinya Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak dan ibu hamil. Rata-rata minimumnya atau rata-rata saja kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Rp10.000 per porsi diambil dengan mempertimbangkan semua aspek, yakni ketersediaan anggaran dan kebutuhan gizi dari berbagai simulasi. Angka Rp10.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Hasbi mengklaim simulasi telah dilakukan di sejumlah daerah sejak setahun lalu, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Gimana Pak? Apa Pak? Setahun? Kan Pak Prabowo sama Mas Gibran baru dilantik bulan Oktober lalu, tapi kok programnya sudah jalan setahun? Maksudnya gimana tuh Pak? Agak bingung ini Pak. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin juga buka suara terkait pemotongan biaya program makan bergizi gratis yang saat ini menjadi Rp10.000 per porsi. Ia berdalih biaya tersebut masih dalam tahap uji coba. Memang tahap awal kan hanya tersedia 51 sampai 70 triliun rupiah. Ini tahap awal. Tahap awal saja sudah menyerap anggaran sebanyak itu. Bagaimana kalau sudah berjalan, akan berapa banyak lagi anggaran yang akan tersedot hanya untuk program makan bergizi gratis ini ya?
Ya, mudah-mudahan memang sesuai peruntukan ya. Karena biasanya sih kalau sudah ngomongin anggaran besar, para oknum mafia dan tikus maling anggaran sudah punya rencana busuk nih biasanya. Yuk, kita kawal bareng-bareng demi kebaikan anak-anak kita dan ibu hamil. Jangan sampai anggaran sebesar itu masuknya ke kantong koruptor. Publik bereaksi. Anggaran sebesar Rp10.000 dianggap tidak akan cukup memenuhi gizi dari setiap porsi makanan yang diberikan. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi jika program ini tidak akan berjalan lama. Kalaupun berjalan, distribusinya dipastikan tidak merata. Kalau saya sih mendoakannya harus bisa merata ya. Jadi harapannya dinaikin lagi lah anggarannya. Harapannya iya kalau bisa untuk memajukan anak bangsa sih, uang segitu sih bukan yang kecil sih ya, tapi untuk mendapatkan yang bergizi itu kayaknya kurang. Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Senior Fellow sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Sumadi DM, Broto Diningrat diminta waspadai kebaikan hati pemerintah Cina yang turut membantu membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, tidak ada bantuan cuma-cuma dalam kerjasama diplomasi yang terjadi antara Cina dengan Indonesia. Cina justru akan mengeruk keuntungan dari proyek besar itu. Sementara Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira juga merespon hal ini. Menurutnya, program MBG menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan, khususnya yang berasal dari pajak dan utang. Jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB pada tahun tersebut. Jangan naikkan tarif PPN jadi 12% untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya pajak kekayaan atau wealth tax yang bisa berkontribusi 81,6 triliun rupiah dalam sekali penerapan. Tutur Bima. Kemudian cegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif atau under invoicing dan misreporting. Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG. Selyos menyarankan pemerintah lebih kreatif mencari pendanaan untuk MBG. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang digadang pemerintah dianggap bukan sebagai solusi untuk pendanaan program tersebut. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengatakan penurunan indeks bantuan MBG itu problematis. Anggaran Rp10.000 per porsi sangat jauh dari mencukupi untuk bisa mencapai makan bergizi. Dia khawatir penurunan budget itu berakibat pada tak tercapainya target kualitas. Akhirnya malah jadi program makan gratis, bukan makan bergizi gratis karena sulit memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Trubus merekomendasikan agar target sasaran dibatasi terlebih dahulu, difokuskan untuk anak sekolah atau anak usia sekolah yang ada di rumah. Meski untuk sejumlah daerah budget Rp10.000 masih dianggap sesuai. Sementara ibu rumah tangga yang tengah hamil atau menyusui bisa dijangkau dengan program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang sudah berjalan. Dengan begitu budget makan bergizi gratis bisa ditingkatkan. Aduh, kita itu sebagai rakyat posisinya memang gak pernah enak ya. Pejabat negara ini sepertinya gak pernah berpihak ke rakyat. Coba bayangin, mereka telah bersumpah akan bekerja untuk rakyat, tapi pada kenyataannya rakyat yang hidupnya udah susah dibikin tambah susah. Mereka seolah berfoya-foya dengan anggaran yang salah satu sumbernya dari pajak yang ditarik dari rakyat. Rakyatnya masih saja jauh dari kata sejahtera. Mau sampai kapan ketimpangan ini? Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.